Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap 4 rancangan peraturan daerah atau Ranperda pada Rabu pagi 15 April 2026 di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Malang. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kota Malang Rimza dan dihadiri oleh 25 anggota Dewan, Wali Kota dan Sekda Kota Malang, Forkopimda, serta organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang. Ya, pemirsa JTV Malang, kali ini saya berada di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Malang, di mana pada hari Rabu 15 April 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang akan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda. Yang pertama adalah fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan penanggulangan narkotika. Kemudian yang kedua adalah Ranperda Ruang Terbuka Hijau, penyelenggaraan penanaman modal, serta Ranperda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Ada beberapa Ranperda yang akan dibahas, lantas seperti apa rapat paripurna kali ini? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Wali Kota Wahyu Hidayat menyampaikan langsung penjelasan Ranperda 4 sekaligus, mulai dari fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan penanggulangan narkotika, RTH, penyelenggaraan penanaman modal, hingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Tentunya, Ranperda tersebut nantinya akan digunakan untuk mempercepat pembangunan di Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota DPRD Kota Malang, telah hadir 25 orang. Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda, fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan penanggulangan narkotika. 2. Ruang terbuka hijau. 3. Penyelenggaraan penanaman modal. 4. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pada hari ini Rabu tanggal 15 April tahun 2026 tepat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hal pengiriman rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal telah diagendakan pada rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, maka telah ditetapkan jadwal rapat-rapat DPRD Kota Malang guna membahas rancangan peraturan daerah tersebut. Namun sebelum rapat ini dilanjutkan terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, acara pada rapat paripurna hari ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda. 1. Fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan penanggulangan narkotika. 2. Ruang terbuka hijau. 3. Penyelenggaraan penanaman modal. 4. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,
marilah kita ikuti bersama penyampaian penjelasan Wali Kota Malang dalam menghantar penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kota Malang tersebut yang akan disampaikan langsung oleh Wali Kota Malang kepada Saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Dipersilahkan. Wahyu Hidayat dalam sambutannya mengatakan jika maksud dan tujuan 4 ranperda tersebut adalah yakni pada ranperda tentang fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan penanggulangan narkotika untuk menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kota Malang. Berkaitan dengan itu, perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada segenap pimpinan beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat, sehingga berbagai agenda penting dibahas bersama sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka mempercepat pembangunan Kota Malang. Pimpinan Dewan, perwakilan rakyat daerah yang terhormat, dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dalam rangka menghantar 4 rancangan peraturan daerah yang sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan surat A tertanggal 6 Maret 2023 nomor 188-823-35.73 112-2023 hal pengiriman rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. B tertanggal 31 Desember 2024 nomor 100.3.2-4768-35.73 112-2024 hal pengiriman rancangan peraturan daerah tentang 7 rancangan peraturan daerah, dan C tertanggal 8 Juli 2025 nomor 100.2487-35.73.112-2025 hal pengiriman rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal. Upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan dengan peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, mendeteksi secara dini penyalahgunaan narkotika hingga penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika serta upaya rehabilitasi bagi korban ketergantungan agar lebih terarah memiliki dasar hukum yang kuat mengingat Kota Malang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap narkoba. Adapun rancangan peraturan daerah dimaksud terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang 1. Fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan penanggulangan narkotika, 2. Ruang terbuka hijau, 3. Penyelenggaraan penanaman modal, dan 4. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia untuk memberikan gambaran umum mengenai maksud, tujuan, dan materi muatan dalam masing-masing rancangan peraturan daerah dimaksud dapat saya jelaskan sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan penanggulangan narkotika untuk menjamin keamanan dan ketentraman dalam mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat terhadap dampak negatif narkotika dan prekursor narkotika perlu memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan dengan peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, pengembangan pendidikan anti narkotika dan prekursor narkotika, dan penyusunan kawasan rawan dan rentan narkotika. Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi bagi korban ketergantungan. Upaya ini didasarkan pada prinsip bahwa penyalahguna narkoba adalah korban yang membutuhkan pertolongan medis dan sosial agar dapat kembali produktif. Diperlukan peraturan yang mengatur mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Kemudian pada Ranperda Ruang Terbuka Hijau atau RTH sebagai tindak lanjut dari rencana tata ruang wilayah kota, pemerintah berupaya menjaga keberadaan dan fungsi ruang terbuka hijau agar tetap optimal. Secara ekologis, RTH mampu menurunkan tingkat pencemaran udara dan meningkatkan jumlah kandungan air tanah dengan adanya pohon-pohon yang mampu menyimpan air. Capaian RTH di Kota Malang disebut masih mendekati angka ideal 20%, sehingga regulasi untuk melindungi dan mengendalikan pemanfaatannya tidak menyimpang dari peruntukan. 2. Rancangan peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau. Tumbuh dan berkembangnya suatu kota dapat dilihat dari ada dan tidaknya perubahan bentuk dan fungsi penggunaan lahan yang dilakukan masyarakat kota dan pemenuhan fasilitas ekonomi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan penggunaan lahan ini perlu diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau. Berkembangnya suatu kota membawa konsekuensi terhadap perubahan fisik kota yang biasanya juga dibarengi pertumbuhan penduduk dan bangunan fasilitas ekonomi yang cukup tinggi dengan penyebaran yang semakin cepat dan luas. Bentuk ruang terbuka hijau yang berupa fasilitas umum sebagai tempat beraktivitas antara lain berupa taman kota, taman pemakaman, lapangan olahraga, hutan kota, dan lain-lain yang memerlukan area lahan atau peruntukan lahan hijau secara definitif. RTH yang ditanami tumbuhan jenis produktif, buah dan pangan adalah sawah, pertanian, darat, dan pekarangan rumah yang memerlukan area lahan atau peruntukan lahan hijau pertanian secara definitif. Secara ekologis, ruang terbuka hijau mampu menurunkan tingkat pencemaran udara dan meningkatkan jumlah kandungan air tanah, mengingat pohon-pohon yang ada mampu menyimpan air. Untuk mewujudkan ruang terbuka hijau, maka diperlukan pengaturan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya, yakni pada Ranperda penanaman modal, bertujuan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan kebijakan nasional, khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan pelayanan perizinan investasi dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan efisien. Kota Malang memiliki potensi strategis sebagai kota jasa, pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif yang memerlukan tata kelola investasi yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif untuk mendorong kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. 3. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal. Untuk mewujudkan masyarakat Kota Malang yang sejahtera dan menciptakan kemandirian ekonomi daerah, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui peningkatan ekosistem penanaman modal. Kota Malang memiliki potensi strategis sebagai kota jasa, pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif yang memerlukan tata kelola investasi yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif untuk mendorong kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha, mewujudkan ekosistem investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan berusaha dan kepastian hukum, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan aset daerah menjadi kekuatan ekonomi real dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kota Malang memiliki peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang penanaman modal. Namun dalam perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya pasca ditetapkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Perlu adanya penyesuaian terkait aturan mengenai penanaman modal. Sedangkan pada Ranperda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk mengatasi persoalan kemacetan serta meningkatkan sistem transportasi yang lebih tertata dan terintegrasi di Kota Malang. Ranperda ini tentunya dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan pelayanan umum dan pencapaian kesejahteraan masyarakat untuk memberikan landasan, arah, dan kepastian hukum kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Wali Kota menambahkan jika keempat Ranperda tersebut sejatinya telah diajukan sejak periode 2023 hingga 2025. Namun karena sejumlah penyesuaian membuat pembahasannya baru dapat dilanjutkan pada tahun ini. Keempat Ranperda memiliki peran penting sebagai payung hukum dalam pelaksanaan berbagai kebijakan di masyarakat. 4. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
bahwa di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Kota Malang dan kemampuan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Malang sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi pengembangan wilayah, peningkatan pelayanan umum dan pencapaian kesejahteraan masyarakat untuk memberikan landasan, arah dan kepastian hukum kepada setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas, angkutan jalan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan merupakan penekanan secara garis besar terhadap materi muatan yang diatur dalam 4 rancangan peraturan daerah tersebut di atas. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Selanjutnya ke depan akan membahas rancangan peraturan daerah dimaksud sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat diundangkan, sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah Kota Malang di dalam penyelenggaraan pemerintah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan dan harapan kita semua bersama semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri akan membacakan pantun. Pergi ke sungai menangkap ikan. Selesai mancing duduklah makan. 4 perda Kota Malang kami serahkan untuk dibahas dan ditetapkan. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mengatakan, setelah penyampaian Ranperda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang akan segera memasuki tahapan pembahasan. Kemudian akan ada pandangan umum dari fraksi dan dilanjutkan dengan jawaban Wali Kota Malang. Setelah itu baru dibentuk pansus untuk masing-masing Ranperda tersebut. Trio menilai keempat Ranperda inisiatif dari pemerintah Kota Malang ini penting dan harus dibahas secara paralel karena keempatnya telah masuk pada program pembentukan peraturan daerah yang telah ditetapkan untuk dibahas tahun ini. Yang jelas setelah adanya pelemparan ini maka kita akan ada tahapan-tahapan pembahasannya ya. Jadi setelah ini adalah pandangan umum dari tiap fraksi terhadap dokumen Ranperda yang sudah dilempar gitu. Kemudian setelah itu nanti ada jawaban wali kota dan setelah itu kita juga di DPRD akan membentuk pansus. Jadi karena ada 4 Ranperda berarti ada 4 pansus ya. Biasanya pansus itu nanti mengikuti dari setiap fraksi karena yang berhak untuk mengirim anggotanya itu adalah dari fraksi, tapi disesuaikan. Jumlah anggota pansus itu antara 9 sampai dengan 15 ya anggotanya. Tapi karena ini berbarengan ya kemungkinan nanti di luar pimpinan 41 berarti ya jumlah itu yang menyesuaikan gitu. Nah, ini ada waktu buat pansus kalau secara aturan itu kan sampai 6 bulan ya atau bahkan mungkin sampai 1 periode kalau memang itu belum selesai. Artinya kita akan bekerja termasuk nanti dari pansus itu akan mengadakan rapat untuk membuat jadwal. Jadi jadwalnya itu dengan pengusul karena ini kan Ranperda yang berasal dari pemerintah kota ya. Jadi dari pengusulnya kemudian nanti ada melibatkan public hearing dengan masyarakat, ada juga dengan narasumber dengan berbagai stakeholder sampai itu selesai ya. Kemudian nanti apabila sudah ada kesepakatan kita akan melempar ini nanti ke provinsi, jadi tetap akan ada sinkronisasi baik dari muatannya itu melalui Kemenkumham ya. Kemudian yang kedua ada juga persetujuan dari
dari Pemprov, bagian hukum pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi tidak secepat itu, contohnya seperti yang kemarin waktu kita ranperda sebelumnya, itu beberapa malah ranperda yang lama gitu. Contohnya yang pemajuan kebudayaan itu malah berasal dari usulan periode sebelumnya. Nah, itu baru turun hasil ininya, istilahnya itu yang secara ini memang dari provinsi baru bisa kita tindak lanjuti untuk disetujui oleh paripurna, kemudian itu terregister menjadi perda, seperti itu. Tahapannya begitu. Tentunya bersama teman yang lain mempelajari ranperda ini, kita bentuk satu kajian dulu. Nah, karena ini adalah sudah kita serahkan ke wali kota dan wali kota segera membentuk perdanya, maka kita sebagai anggota DPR tentunya nanti dalam pengawasannya, apakah pelaksanaannya itu sesuai enggak dengan apa yang disampaikan hari ini. Dan langkah-langkah dari anggota DPR, khususnya kami sebagai pimpinan DPR, tentunya akan lebih efektif apabila ranperda itu betul-betul sesuai. Jadi tidak hanya omong-omong, tapi makna dan kemanfaatannya dari 4 ranperda itu bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Malang demi kenyamanan dan juga kemajuan pembangunan Kota Malang ke depan. Saya kira itu ya. Peran modal ini juga karena terkait dengan perizinan, kemarin sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, sampai saat ini kita belum ada penyesuaian. Nah, ini kami berharap dengan ada penyesuaian ini nanti kita akan bisa mempercepat terkait dengan pelayanan dan sesuai ketentuan, apakah SOP-nya, persyaratannya, dan lain-lain, itu agar bisa nanti kita langsung connect dengan undang-undang yang baru. Yang terakhir ya terkait dengan angkutan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan. Ini juga sebagai tindak lanjut bahwa Kota Malang ini kan juga dengan macet dan lain-lain. Nah, ini harus ada sistem transportasi yang memang berdasarkan pada ketentuan. Kita juga saat ini sedang menyusun juga terkait dengan sistem transportasi tentang jaringan jalan yang ada di Kota Malang. Nah, ini akan connect juga dengan terkait dengan rancangan perda untuk angkutan jalan dan lalu lintas yang ada di Kota Malang. Ya pemirsa JTV Malang, demikianlah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang digelar pada hari Rabu 15 April 2026. Tadi kita sudah simak bersama terkait dengan penjelasan Wali Kota Malang terhadap 4 ranperda, yakni yang pertama ada fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan penanggulangan narkotika. Kemudian ada ranperda ruang terbuka hijau atau RTH, penyelenggaraan penanaman modal, serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan tadi Wali Kota sudah membacakan penekanan secara garis besar terhadap materi muatan yang diatur dalam 4 rancangan peraturan daerah di atas. Dan selanjutnya ada langkah dari DPRD Kota Malang yang akan membahas tentunya 4 ranperda tersebut, di mana ranperda tersebut akan menjadi perda untuk penegakan dan tentunya untuk memantau bagaimana kinerja dari pemerintah Kota Malang. Dari Kota Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Mahesa pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.